A. Pengertian pengambilan keputusan. Keputusan merupakan hasil pemecahan dalam suatu masalah yang harus dihadapi dengan tegas. Keputusan adalah proses penyelesaian masalah yang berasal dari latar belakang masalah. Pengambilan keputusan merupakan salah satu bentuk berpikir dan hasil dari suatu perbuatan disebut keputusan. Pengambilan keputusan adalah proses memilih atau menentukan sebagai kemungkinan di antara situasi-situasi yang tidak pasti. Maka dapat dikatakan bahwa pengambilan keputusan merupakan suatu proses pemikiran dari pemilihan alternatif yang akan mengenai prediksi ke depan. B. Dasar-dasar pengambilan keputusan. Yang pertama, intuisi. Keputusan yang diambil berdasarkan perasaan lebih bersifat subjektif. Pada umumnya pengambilan keputusan ini sulit diukur kebenarannya karena sulit mencari brandingnya. Yang kedua, pengalaman. Pengalaman dan kemampuan untuk memperkirakan apa yang menjadi latar belakang dan bagaimana cara penyelesaian sangat membantu dalam memudahkan pemecahan masalah. Yang ketiga, fakta. Yang keempat, wewenang. Yang kelima, regional. Keputusan yang bersifat regional berkaitan dengan daya guna. C. Tahap-tahap dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, mendefinisikan masalah. Yang kedua, membuat fakta daftar masalah. Yang ketiga, melakukan identifikasi. Yang keempat, memecahkan setiap masalah. Yang kelima, memastikan kembali alat uji yang digunakan sesuai prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah yang berlaku. Di sisi lain, Simon mengatakan pengambilan keputusan berlangsung melalui 4 tahap, yaitu yang pertama, intelijen. Intelijen adalah proses pengumpulan informasi yang bertujuan mengidentifikasi masalah. Yang kedua, desigen adalah tahap perencanaan solusi terhadap masalah. Yang ketiga, choice adalah tahap mengkaji kelebihan dan kekurangan dari berbagai alternatif yang ada dan memilih yang terbaik. Yang keempat, implementation adalah tahap pengambilan keputusan dan melaksanakannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan menurut Terry. 1. Hal-hal yang berwujud maupun tidak berwujud, yang emosional maupun rasional, yang perlu dihitungkan dalam pengambilan keputusan. 2. Setiap keputusan harus dapat dijadikan bahan untuk mencapai tujuan. 3. Jarang sekali ada pilihan yang memuaskan, oleh karena itu buatlah alternatif-alternatif cadangan. Sedangkan menurut Kohler, faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan adalah faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi, dan faktor psikologis. Proses pengambilan keputusan menurut Kohler. 1. Identifikasi masalah. 2. Pengumpulan dan penganalisasian data. 3. Pembuatan alternatif kebijakan. 4. Pemilihan salah satu alternatif terbaik. 5. Pelaksanaan keputusan. 6. Pemantauan dan pengevaluasian hasil pelaksana. Jenis-jenis pengambilan keputusan. 1. Keputusan terprogram. Keputusan terprogram dianggap suatu keputusan yang dijadikan secara rutin. Keputusan yang tidak terprogram biasanya diambil dari usaha memecahkan masalah baru yang belum pernah diambil sebelumnya dan bersifat relatif. Dasar pendelegasian wewenang. Pokok pembahasan tentang dasar pendelegasian wewenang berupaya untuk menjawab pertanyaan, mengapa pendelegasian itu penting? Melalui pendelegasian, pemimpin memberi tugas, wewenang, hak tanggung jawab, kewajiban, dan pertanggungjawaban kepada bawahan demi pemastian tanggung jawab tugas, agar setiap individu peserta suatu organisasi berfungsi secara normal. 1. Sifat delegasi. Pendelegasian tidak sama pada setiap tingkat hierarki organisasi. Kemudian ada prinsip-prinsip pendelegasian wewenang. Ada prinsip skala. Menyatakan harus ada garis otoritas yang jelas. Garis otoritas yang jelas ini memudahkan anggota organisasi untuk mengetahui 1. Kepada siapa dia dapat mendelegasikan. 2. Siapa yang dapat melimpahkan wewenang kepadanya. 3. Kepada siapa dia bertanggung jawab dalam proses penyusunan garis otoritas.
Hal ini digunakan untuk menghindari satu ada GAPS yaitu tugas-tugas yang tidak ada penanggung jawabnya. Overlaps yaitu tanggung jawab untuk satu tugas yang sama diberikan kepada lebih dari satu orang. Splits yaitu tanggung jawab atas tugas yang sama diberikan kepada lebih dari satu satuan organisasi. B. Prinsip kesatuan pemerintah. Unity of command menyatakan setiap orang dalam organisasi harus melapor pada satu atasan. C. Tanggung jawab, wewenang, dan akuntabilitas. Prinsip-prinsip ini menyatakan bahwa dapat menggunakan sumber dayanya secara efisien. D. Dinyatakan dengan adanya tanggung jawab dan pertanggungjawaban. Pendelegasian menyatakan patokan yang akan digunakan untuk menilai hasil atau prestasi akhir yang diwujudkan dengan adanya tanggung jawab dan pertanggungjawaban kerja. E. Mempertimbangkan risiko-risiko yang akan terjadi atau ditindaki. Pendelegasian dapat menyatakan akibat-akibat yang terjadi yang baik maupun yang tidak baik. Ada 4 kejadian terjadi ketika delegasi dilakukan, yaitu pendelegasian menetapkan dan memberikan tujuan dan tugas kepada bawahan. Pendelegasian melimpahkan wewenang dan yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan tugas. Penerimaan delegasi yang menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab. Pendelegasian penerima pertanggungjawaban bawahan untuk hasil-hasil yang dicapai. 3. Asas-asas pendelegasian wewenang. Asas kepercayaan delegator hanya akan mendelegasi sebagian wewenangnya kepada delegate. B. Asas delegasi atas hasil yang diharapkan pemimpin dalam mendelegasikan wewenang harus berdasarkan hasil yang dilakukan oleh delegate. Asas penentuan fungsi dan kejelasan tugas atau Principle of Function Definition. Asas penentuan khusus yang dilakukan manajer kepada para bawahannya harus secara jelas disertai hasil yang diharapkan. C. Rantai berkala Principle Scholar of Chain. Asas ini artinya manajer dalam mendelegasikan wewenang harus dilakukan menurut urutan kedudukan, yakni dari pejabat ke bawahan. D. Asas tingkat wewenang atau the authority level participle. Menurut asas ini, masing-masing manajer pada setiap tingkat harus mengambil keputusan dan kebijakan apa saja yang dapat diambil sepanjang mengenai wewenangnya. Dan E. Kesatuan komando atau principle unity of command. Setiap bawahan harus diusahakan agar hanya menerima perintah dari seorang atasan saja. Dan F. Keseimbangan wewenang dan tanggung jawab atau disebut dengan parity of authority and responsibility. Menurut asas ini, besarnya wewenang yang didelegasikan harus sama dan seimbang dengan besarnya tugas-tugas dan tanggung jawab yang diminta. Dan terakhir ada G. Asas pembagian kerja atau division of work. Yang pertama, tujuan dan manfaat pendelegasian, yaitu agar organisasi dapat berjalan dengan baik, efektif, dan efisien, memungkinkan atasan dapat memusatkan perhatian kepada hal-hal lain yang lebih prioritas sehingga organisasi berjalan dengan maksimal, untuk membantu atasan dalam menilai dan mengambil keputusan yang tepat. Yang kedua, hambatan-hambatan dalam pendelegasian tugas, yaitu manajer enggan untuk menghadapi risiko bahwa bawahan akan gagal dalam melaksanakan tugas atau tanggung jawabnya. Kurangnya kepercayaan manajer akan kemampuan bawahannya. Manajer akan merasa posisinya terancam apabila bawahannya melaksanakan tugasnya secara efektif. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi desentralisasi. Yang pertama, filsafat manajemen. Dan kedua, ukuran dan tingkat pertumbuhan organisasi. Yang ketiga, strategi dan lingkungan organisasi. Dan yang keempat, penyebaran geografis organisasi. Terima kasih dan selamat siang.